Oke, ketemu lagi sama gua. Nama gua Dani, gua dari Seribu Roti. Jadi eh simple aja dan gue pengennya juga singkat. Karena kalau bisa 10 menit udah beres sesi satu. Jadi bolak-balik kejadian lagi soal BBM naik dan kemarin sempat viral karena ada salah satu SPBU yang bisa jual harganya di bawah Pertamina. Itulah yang bikin viral dan itu juga yang akhirnya bikin gua pengen tahu laporan keuangannya gitu. Nah, gua nggak tahu mulai dari mana, cuma simpel aja mungkin sekarang kita mulai dari Vivo, kita sebut aja Vivo. Jadi ini memang agak aneh ya. Ini balik lagi soal lulu orang yang punya gelar banyak, yang auditor, yang atau kerja di KP, atau yang membuat laporan keuangan ini, atau lu dari pemerintah, lu bisa kasih masukan di bawah. Mungkin gue bisa menjadi salah satu corong menjelaskan kepada masyarakat eh, dengan lebih sederhana dan versi yang bisa gue pahami, laporan yang bisa gue pahami dan bisa gue terjemahkan sehingga masyarakat bisa baca itu jauh lebih mudah. Karena eh, jadi video kali ini bukan untuk apa namanya, menyudutkan atau memperbaiki atau membuat pemerintah seakan-akan baik, enggak. Cuman gue hanya menjelaskan kondisi realnya. Ini menjadi menarik gara-gara Vivo itu. Sebenarnya gue nggak pernah merhatiin sebelum-sebelumnya karena memang dari zaman dulu ya, karena kita bukan, mata uangnya bukan foreign reverse, artinya lu nggak bisa cetak uang sebanyak-banyaknya. BI nggak bisa cetak uang sebanyak-banyaknya, jadi kita dipengaruhi banyak faktor dan itu akan gue bahas di lain pihak. Salah satunya kurs lah, lu bisa lihat video gue tentang kurs. Balik lagi soal itu, yang unik adalah, jadi kita fokus ke itu. Yang unik adalah lo bisa lihat di sini nih, udah gue tandain. Lo bisa lihat laporannya, lo download sendiri. Di sini gue juga ada ya. Jadi gue uh, karena pernah duduk di bangku gitu ya, bukan makan bangku sekolah, tapi pernah duduk di bangkunya sebentar. uh, jadi gue terbiasa dengan data, nggak bisa ngomong oh gue begini tapi nggak ada datanya gitu. Sama seperti pemerintah yang bilang dan ngeklaim bahwa subsidi 500 triliun, itu timbul pertanyaan dari gua. Dan kebetulan di sesi pertama ini gue belum temuin dari mana datangnya angka 500 triliun itu dan subsidi apa yang di 500, produk apa yang disubsidi 500 triliun. Nanti lo bisa lihat ini ada hubungannya sama apa namanya, contribution margin. Jadi sebuah industri itu kan biasanya punya jenis usaha beragam. Nah, tiap-tiap usaha itu untuk ya model kayak startup gitu ya. Kemarin gue sempat bahas soal GoTo, itu memang ada baiknya kita bisa lihat contribution marginnya, sehingga dengan contribution margin tuh misalnya gini, gue jualan roti tapi gue punya pabrik pintu gitu ya. Dulu gue punya pabrik pintu. Terus gue punya unit usaha software, misalnya software developer, atau gue main di digital marketing, software digital agency. Itu dari situ gue bisa lihat gitu, usaha yang ini untungnya berapa, misalnya dari usaha bikin software, usaha dari pintu untungnya berapa, usaha dari roti untungnya berapa. Tujuannya adalah untuk melihat apa namanya, gue untung gak sih di usaha ini gitu. Jangan-jangan gue bikin pintu rugi lagi, jangan-jangan gue tadi misalnya usaha software rugi lagi, jangan-jangan gue usaha roti rugi lagi. Jangan sampai secara keseluruhan, mereka nyebutnya kalau di keuangan namanya konsolidasi, seluruh anak perusahaan itu digabungin, tiba-tiba keluarnya rugi gitu. Nah, kita mesti tahu ruginya ada di mana gitu. Sama kayak GoTo kemarin kan, dia masih bisa direstrukturisasi dan semoga segera direstrukturisasi. Yang gue dengar-dengar juga udah mulai direstrukturisasi dengan adanya biaya layanan, katanya user udah mulai di charge gitu kan. Jadi GoTo gue lihat khususnya di Gojeknya ya, itu pengguna di cas 4.000 sampai 6.000 per pelanggan. Terus si merchant merchant ini misalnya dari GoFood
kayak gue bikin roti gitu ya, gue dicas 20% setiap kali transaksi, dan si driver dicas juga 20%. Jadi gue tuh sudah ngambil tiga sisi, artinya dari bahkan empat mungkin, dari pembayaran karena ada biaya biaya transfer dan biaya terbang, itu juga ada keuntungannya juga di situ. Jadi kalau dari sisi transaksi, si pengguna dicas, si yang jualan dicas, yang ngirim dicas 20%. Itu saja masih belum cukup untuk bayar gaji. Lu bisa bayangin, ada ratusan ribu driver yang mungkin hampir 24 jam dia eh, apa namanya beraktivitas. Satu orang mungkin 8 jam, ada yang 4 jam, ada yang mungkin ya, cuma intinya adalah ada ratusan ribu driver, ada jutaan merchant kalau klaimnya mereka kalau iklan kan, dan ada jutaan basis pengguna. Cuman itu aja nggak cukup, pendapatan itu tidak cukup untuk bayar gaji 8.000 orang. Lu bisa bayangin, 8.000 orang. Jadi kita jutaan, termasuk gue gitu ya, termasuk lo misalnya lu driver ojol, termasuk lo sebagai user gitu ya. Pendapatan selisih dari 20% 20% itu termasuk yang sekarang lagi dilakuin, karena mereka harus cari duit. Karena kalau nggak cari duit, dalam 1,5 tahun ini, GoTo ada kemungkinan tutup kalau dia nggak bisa uh, dapat duit baru gitu, entah dia jual saham lagi atau dia terbitin bond itu namanya surat obligasi negara, surat obligasi, surat utang ya. Surat utang itu ada, kalau negara surat utang negara, SUN atau SBI, sertifikat Bank Indonesia. Tapi kalau perusahaan ya namanya bond biasanya. Nah, kalau dia nggak bisa nerbitin itu dan tidak ada yang beli, maka ada kemungkinan GoTo terancam tutup. Karena 6 bulan ini aja dia udah ngabisin duit 13,7 triliun. Artinya hasil IPO kemarin sudah hilang dalam waktu 4 bulan. Di video yang sebelumnya gue udah pernah jelasin. Lo bisa bayangin berarti dalam waktu setahun dia kurang lebih ngabisin duit sekitar 25 triliun ya. Kalau ditambahin aja sebenarnya hampir 27 triliun. Sementara saldo kas mereka sekarang itu di laporan per bulan Juni itu 35 triliun. Nah, lo bisa bayangin kalau per kita hitung misalnya 15 triliun lah ya, per 6 bulan tuh habis 15 triliun, berarti 1,5 tahun kan butuh duit 45 triliun. Lo bisa bayangin kalau saldo kas mereka, kas dan setara kas ya, gue belum lihat setara kasnya, cuman gue lihat kasnya itu 36 triliun. Berarti dalam waktu 1,5 tahun ini ada kecenderungan dan ada kemungkinan GoTo bisa tutup, khususnya Gojek. Dan lo bisa bayangin itu tantangan juga presiden selanjutnya kalau kita bicara larinya sedikit ke politik, bahwa ada ratusan ribu driver yang kemungkinan akan terancam penghasilannya. Sebenarnya bisa juga enggak kalau dia pindah ke migrasi ke platform lain, kan ada ojol tuh bukan cuma satu gitu ya. Cuma poinnya adalah ada ratusan ribu driver dan ada jutaan merchant klaimnya, ada jutaan user. Itu lo bayangin, ada ratusan ribu driver dan jutaan merchant, berapa orang yang harus kerja untuk menghasilkan duit buat Gojek gitu ya. Itu nggak bisa bayar 8.000 orang. Lo bayangin, kita kerja setengah mati, 8.000 orang itu nggak cukup dibayar dengan apa yang komisi itu aja masih demo. Lo bayangin kalau komisi itu dipotong ya kan. Makanya gue lihat kemarin ada demo soal kenaikan, terus minta dari 20% ke 15%. Lo bisa bayangin tanpa dipotong aja ya kan, mereka nggak bisa bayar 8.000 karyawan itu gitu. Jadi masih tekor gitu, karena bayar gajinya kurang lebih setahun sekitar 4 triliun kalau gua nggak salah. Dan level terendah menurut gua, atau kita pukul rata, jadi kalau 4 triliun dibagi 8.000 karyawan sekitar 500 juta, 500 juta dibagi 12 kurang lebih sekitar 40 juta. Artinya untuk selevel office boy atau cleaning service atau yang bagian beliin makanan dan lain sebagainya itu, atau bagian bolak-balik kerjaan fotokopi itu aja kurang lebih sebulan sekitar 40 juta ya. Lu yang kerja dari pagi atau lu namanya nganterin barang atau nganterin makanan malam gitu ya, untuk bayar gaji mereka nggak cukup. Balik lagi soal itu, gue sedikit bahas itu karena laporan keuangan GoTo ada posisi contribution marginnya, dan ini agak keren di sini di Vivo ini. Vivo tuh jelas dia membagi ya. Nih contribution margin nih, ada retail, ada komersial, ada lubrikan. Nah,
Kenapa sih gua akhirnya posting ke sini biar kita fokus gitu, karena lo nggak bisa bandingin apel ke jeruk gitu. Kita akan mencoba mendekati perbandingan itu sedekat mungkin. Artinya yang kita bolak-balik atau yang sekarang masyarakat lagi demo itu kan kenaikan pertalite dan solar gitu ya. Ini nanti akan gua jelasin lagi lebih spesifik. Sekali lagi kalau ada orang-orang dari pemerintahan yang nonton video ini, mungkin lu bisa kasih gua masukan atau kasih gua link biar gue baca dan gue usahain untuk gue sederhanain ke masyarakat. Nah ini kerennya si Vivo nih. Jadi si Vivo ini punya contribution margin. Jadi dia punya 3 segmen: retail, komersial, dan rubrikan. Kenapa ini penting? Ya kita itu fokus lagi adanya di retail. Lu bisa lihat nanti di sini. Ya. Jadi kan dia ada pendapat, ada retail dan ada komersial. Biar jelas nih, jangan nanti ngebandinginnya yang salah. Nah dia kalau komersial itu artinya dia jualan yang ini nih, ini ke industri tambang, ke penerbangan, ke laut. Jadi kalau di kita tuh ada yang namanya HSD, high speed diesel. Jadi itu contohnya kayak gini. Jadi misalnya solar buat industri pertambangan, industri penerbangan, dan industri kelautan. Misalnya buat bahan bakar kapal, itu penerbangan misalnya aftur gitu ya. Mining gue rasa kayaknya masih solar juga sih, karena buat ngerakin si eskavator, dump truck, dan lain sebagainya lah. Nah yang bikin keren adalah eh, bukan bikin keren sih, artinya balik lagi, artinya eh, ini yang komersial ya, ini yang retail. Tuh yang retail kita kan posisinya yang retail nih, retail fuel. Retail aja, retail ada rubrikan dan lain sebagainya, kita fokus ke retail fuel. Jadi ada, kalau dulu kita bicaranya namanya premium, terus ada namanya pertalite. Lu bisa lihat nih produknya dia untuk retail fuel itu ini nih tuh, Shell, Shell Full Chef, dan Shell Diesel. Jadi kalau di sini lo bisa lihat ya, industri ini bukan produsen seperti Pertamina yang lifting minyak atau ngebor minyak nih, yang ngambil minyak dari dalam tanah terus dijual gitu ya. Ada yang dijual mentah, ada yang diproses. Ya kita karena masih kekurangan kilang, kayaknya sih masih kekurangan kilang proses, sehingga kalau dilihat dari laporan keuangannya lebih banyak jual mentah. Industri balik lagi, Vivo ini hanya distributor. Jadi kalau lu pernah lihat toko retail modern, gua nggak mau sebut mereknya, kita sebut aja misalnya, atau kita sebut lah misalnya Mart gitulah. Lu pasti pernah dengar atau lu pernah lihat lah ya, kecuali lu emang tinggalnya di pedalaman tanpa mengurangi rasa hormat, yang jumlah penduduknya sedikit, perputaran uangnya sedikit. Mungkin mart itu, jaringan mart nggak ada, yang ada agen biasa atau agen kelontong biasa. Nah dia hanya retail ya, dia tidak ngebor minyak, dia tidak menjual minyak mentah, dia tidak memproses, dia hanya mendistribusikan uh, produk dari uh, 2 merek kalau nggak salah. Cuma kalau di sini keterangannya dia mayoritas adalah produk Shell ya. Dan lu bisa lihat di sini dia jual ini gitu ya. Nah ini yang retail nih, jadi kita nggak akan bahas soal komersial. Nah kenapa ini penting? Karena uh, ini juga yang begitu gue baca, tadinya gue pengen apple to apple biar nggak apple to jeruk. Jadi gue pengen pengen tahu sebenarnya kita jualan ini nih ya, ini kan ada, ini punya Pertamina ya. Lu bisa buka di situsnya nih. Nah, kayak gini lah ya, Pertamina laporan keuangan tuh ya. Ini gue langsung dari punya Pertamina. Terus lu buka LK, ini laporan keuangan, ini udah audit, berarti dia ada kantoran akuntan publiknya. Ini di atas nya tadi kalau gue nggak salah Ernst Young ya auditornya. EY kalau orang-orang ekonomi. Nah ini nah ini yang mungkin perlu ditambahkan di laporan selanjutnya kalau memang boleh, dan cuma sekedar saran adalah uh, di sini nggak ada kayak gini, nggak ada contribution margin. Jadi kita nggak tahu bahwa berapa banyak uh, gas yang dijual gitu ya, terus berapa BBM yang dijual gitu ya, secara mudah, bukan secara gamblang, secara mudah. Beda sama laporan keuangan yang mereka buat
Sama seperti GoTo, dia punya misalnya di payment, ada di e-commerce, ada di ini. Jadi kita bisa lihat gitu, e-commerce-nya untung nggak sih. Terus misalnya ojolnya untung nggak sih, terus paymentnya untung nggak sih, terus apa yang bikin dia rugi kita bisa lihat. Sama seperti ini ya, kita bisa lihat nih, ini retail. Nah, retail dia ini juga agak amazing ya. Jadi biar lu bisa membayangkan kenapa itu akhirnya jadi viral, dan gua akhirnya jadi pengen baca laporan keuangan karena ya bolak-balik masalah kita BBM terus gitu ya, subsidi subsidi subsidi, seakan-akan banyak manusia yang harusnya merasa bersalah atau bersalah menerima subsidi itu. Memang ada benernya juga dengan kondisi gua sekarang yang nggak pernah, hampir 3 tahun gue tidak memobilisasi ya. Gue cuma ngerasain keluar itu kemarin pas mudik, sama kemarin waktu ada info proyek di Jakarta untuk sebuah rumah sakit. Ya, cuma dua itu, selebihnya aktivitas gue nggak jauh dari kota Bekasi lah, dan itu nggak ngabisin bensin terlalu banyak lah. Jadi aktivitasnya cuma dari rumah misalnya ke pasar atau kemana lah, artinya nggak ada yang jauh gitu. Artinya gue tidak merasakan secara langsung ya subsidi BBM itu. Dan gue ngerasa banyak orang juga yang seperti itu, mungkin yang kayak pensiunan. Nanti gue bahas lagi soal tarif pensiunan yang di video gue, entah gue di tulisan gue yang lain. Itu yang setiap hari hanya bisanya di rumah, ya kan. Mungkin dia aktivitas mau jalan jauh, mobilitas sudah rendah, ya dia mau pergi kemana-mana sudah nggak mungkin gitu ya. Dia perlu alat bantu, dia perlu alat khusus misalnya kursi roda, atau yang masih bisa jalan tapi pakai tongkat, itu kan hampir kemungkinan besar tidak bisa menikmati subsidi itu secara langsung. Itu sebabnya memang ada baiknya BLT langsung itu untuk orang-orang yang kondisinya seperti itu. Cuma yang jadi pertanyaan sekarang itu kan, yang jadi pertanyaan itu adalah ini 500 triliun yang disebut itu datangnya dari mana gitu. Terus kita ini ruginya adanya di mana gitu. Karena gua pribadi masih sulit, atau gua masih punya kendala, makanya gue bilang ini video jangan dijadiin patokan. Kalau lo mau sebarin ya silahkan, nggak disebarin gue terima kasih juga. Ini cuma sudut pandang gue, betapa perlunya kita melihat contribution margin. Artinya benar nggak sih si Pertalite ini dipakai masyarakat sekian juta liter. Jadi kita bisa lihat kayak gini nih, kayak ini nih kan. Oh, retail oke, kita klasifikasiin mana sih yang dipakai gitu, dan ditemukan dengan mudah, sama seperti laporannya si Vivo itu ya. Kenapa ini gua angkat ya, tadi gua nggak bisa lihat ini di laporan keuangannya si Pertamina gitu dengan mudah. Yang gue bisa lihat hanya gue jualan segini, ya kan. Terus nih ada nih subsidi dari pemerintah. Dan ini pun gue masih tanda tanya apakah dia masih dalam bentuk piutang. Gue lihat piutangnya juga nggak gede-gede amat. Terus 500 triliun itu datangnya dari mana? Memang di sini nanti lo bisa baca pelan-pelan. Ada keterangan bahwa misalnya piutang tahun kemarin belum dibayar gitu ya. Cuman kan dia di sini harusnya kelihatan nih kayak gini lah. Karena hutang sama dengan apa namanya, harta sama dengan hutang plus modal. Ini kan asetnya dia. Nah, ini hutang ya. Ini ekuitas atau saham. Nah, ini kan harusnya bisa dilihat nih. Hutang pemerintah totalnya berapa? Ini 3 juta karena ini satuannya dalam ribuan dolar, berarti ini 3 miliar dolar. 3 miliar dolar tuh kurang lebih sekitar 45 triliun. Terus datangnya 400 atau 500 triliun itu datangnya dari mana? Pertama. Yang kedua, 500 triliun ini kemana sih? Katanya kan energi dan lain sebagainya. Nah, yang jadi kendala kita nggak bisa lihat kayak gini nih. Eh, Kendala bukan buat yang lain, gua nggak tahu. Mereka yang bikin audit, yang jadi auditor atau yang audit juga gua nggak tahu. Tapi buat gua orang umum yang baca, yang kebetulan pernah duduk di bangku sekolah, pernah baca dan pernah belajar bagaimana membacanya, gue agak kesulitan gitu. Jadi untuk lo yang punya kepentingan menjelaskan ini ke masyarakat, kalau bisa gue minta tolong ada bentuk seperti ini. Jadi yang retail misalnya, oh solar, biosolar misalnya yang paling murah kan kemarin 5.150. Terus ada premium yang dihilangin, dan ada Pertalite gitu. Kita bicara dua lah ya, katanya yang itu didominasi. Nah, dua itu berapa juta kiloliter setahun? Ini kan bisa kelihatan nih. Ya, ini million liter, berarti dia hampir 6 miliar liter. Lo bisa bayangin ya, 6 miliar liter tuh nggak sedikit. Sementara waktu gue cari Pertamina jual berapa kiloliter itu, yang keluar 80 juta sampai 1 miliar juga nggak sampai gitu. Artinya
Ini perusahaan juga nggak kecil, nggak kecil-kecil banget gitu ya. Ini doang dia hampir 6 miliar. Apa gue salah baca ya? Tapi kayaknya enggak nih. Ini nolnya nolnya apa nih, cuma 6 juta. Tapi nggak juga. Kayaknya ini mah 6 miliar liter ya di retail. Karena dia beroperasi di 15 negara. Kalau yang ini waktu dia bikin IPO namanya prospektus, waktu dia udah jalan ini di 23 negara termasuk di kita yang kemarin sempat rame, eh, apa namanya, presiden ngumumin naik jadi 10.000 sementara dia masih jual di 8.900 gitu. Dan oke lah, memang mereka tidak subsidi gitu, cuma oh biaya distribusinya enggak juga, di sini ada biaya distribusinya dan lain sebagainya yang disubsidi. Cuma maksudnya eh, jangan kita lah, atau saya pengen tahu gitu, ini kita kendalanya di mana sih gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau kita flashback sebenarnya ada tokoh yang cukup bagus di era presiden sebelumnya, menterinya itu cukup bagus yang sayangnya justru dipenjarakan. Gua tidak ada niat untuk mendukung atau juga tidak mendukung, cuma gue lihat waktu itu kan kita dunia bahkan kita sebutlah mobil elektrik yang mungkin orang startup banyak kenal, kayak punya Elon gitu, Tesla kan belum booming waktu itu. Dia masih kesulitan keuangan, 2010 baru IPO untuk mengatasi kesulitan keuangannya. Dia IPO buat jalanin si Tesla karena Tesla baru bisa mulai produksi itu kalau gua nggak salah. Tapi masih posisi rugi. Gue lupa apa masih develop. Dua waktu itu artikel gua ada, cuman artikel itu udah nggak ada sekarang karena domainnya udah mati. eh Zaman itu kita pernah pengen beralih ke mobil listrik dan kendaraan listrik. Ya sekarang lu bisa lihat ke listrik-listrik karena menurut dia salah satunya ya agak keren secara pemikirannya. Gimana biar kita tidak tidak selalu apa namanya? Ya, gue sebut aja orangnya namanya Dahlan. Waktu itu eranya era SBY dan salah satu tokoh yang bolak-balik disebut adalah Ricky Elson. Ya, itu kan waktu itu eh, figur ini tenggelam karena kasus yang menurut gua eh, agak aneh karena memang mungkin ada orang yang ngerasa terganggu. Lu bisa lihat ya kan kalau lu jual 6 miliar liter terus ini harus hilang gitu kan, berarti pendapatan gua hilang gitu kan. Karena dia kalau di prospektus dia akan mencantumkan kayak gini nih. Mana tadi ya, risk waduh, nih. Wah, pindah lagi. Apa di sini? Oh, nih. Ini ada risk kan. Dia karena distributor dia kan ada ini nih. Determination of any key brand could have material impact and ability to grow. Jadi karena dia cuma distributor, kalau diputus hak distribusinya sama si sel, wassalam dia. Artinya apa hubungannya sama, ada mungkin aja ada tekanan sama si tokoh kita yang dulu itu begitu mengembangkan mobil listrik lah. Kalau mobil listrik ini jalan, BBM gue mau kemana? Itu kan 6 miliar liter yang gue biasa jual ini kan jadi berkurang. Itu mau kemana gitu? Wah, itu masih tanda tanya besar. Ya artinya 10 tahun lalu waktu seluruh dunia baru mulai mengembangkan dan belum ada pemenang atau belum ada yang dikenal seluruh dunia, bolak-balik top of mind lah kalau bahasa orang marketing, eh, kita juga sudah mulai gitu. Cuma sayangnya waktu itu pionirnya yang punya power gitu ya harus digeser, bukan harus digeser, bahkan dikandangin ya, dalam tanda kutip dikandangin kalau bahasa media jurnalis dan lain sebagainya kan, dikandangin atau dimasukkan sel sehingga dukungan untuk membuat mobil listrik itu atau kendaraan listrik itu pudar gitu. Karena memang entah di negara manapun, apalagi khususnya di Indonesia, kita perlu tangan-tangan tertentu untuk melakukan terobosan gitu. Bukan cuma inovasi, terobosan. Kalau inovasi kan bisa aja cuman improvement. Jadi tadinya misalnya gua ngaduk pakai tangan, gua ubah jadi mesin, mesinnya sudah bagus, gua modif lagi misalnya apakah mata bornya yang gue perbaiki biar dia bisa lebih improve. Tapi kalau ini kan terobosan dari tadinya mobil bensin ke mobil listrik, itu kan
lompatan yang cukup luar biasa, dan kita stuck gitu ya, karena waktu itu figurnya, tokohnya, dan orang-orang yang bisa membantu itu terrealisasi, eh, salah satunya harus masuk penjara karena kasus yang menurut gua, walaupun ada seorang jurnalis yang bilang oh dia dan begini begini begini, gua ngelihatnya ya gua nggak tahu lah di belakang sana apakah dia punya masalah besar atau enggak. Cuma gua ngelihatnya ada satu hal yang juga penting, bukan lebih penting lagi, tapi juga penting yang dibutuhkan sama negara ini ya tadi. Karena jawaban dia gimana sih biar APBN tidak terpenjara atau kakinya tidak terpenjara oleh BBM? Ya jangan pakai bensin. Jawaban dia logis. Ya benar, kalau kita pindah ke listrik saat itu ya, dan kita berhasil bikin sendiri, ya kita bisa jadi negara yang berdaulat jauh lebih baik. Sekarang sih sudah berdaulat, artinya dari sisi transportasi kita nggak bergantung lagi dengan teknologi orang, terlalu banyak dengan orang lain gitu, karena kita sudah bisa bikin mobil listrik sendiri, bikin kendaraan listrik sendiri, dan APBN nggak perlu terpenjara oleh subsidi-subsidi ini, yang subsidinya menurut gue sampai sekarang juga begitu. Gara-gara Vivo ini kok bisa jual lebih murah, gue jadi pengen baca laporan keuangan ya. Akhirnya sekarang gue baca ya karena tadi bayangin 500 triliun. Cuma kan gue tetap nanya, ini 500 triliun datangnya dari mana gitu ya. Tadi kita bicara dia cuman ya taruhlah 100 juta liter, ini 6.000 liter, 6 miliar liter. Dan lu bisa lihat laporan penjualannya dia kan untung, bahkan dia kan ini namanya contribution margin, dia misalnya bisa lihat gross profit dari retail gitu kan, retailnya misalnya sekian 436 juta gitu kan, dan dia bisa lihat untungnya emang tipis sih, tipis banget kalau gue lihat ya. Per 1.000 liter ya, per 1.000 liter itu misalnya cuma 75 dolar gitu ya. Di sini ada simpelnya nih. Nah, 2021 ya kan, gross profitnya dia segini, gross cash unit marginnya per 1.000 liter itu cuma 75 tuh. Lalu di akhirnya dia tetap untung sih, dia tetap untung kurang lebih mana ya, sekitar ini gross cash unit margin. Jadi kalau ini ada, kita bisa lihat gitu apakah Pertalite itu untung apa rugi, kalau ruginya berapa, itu berapa juta liter yang sudah disalurkan, berapa penggunanya. Jadi di sini kita bisa lihat ini, dan dia untung total itu kalau gua nggak salah sekitar 100 sekian juta dolar lah. Jadi kurang lebih sekitar 15 sampai 20 triliun. Jadi setelah dipotong semua biaya sih. Cuma kalau kita ngeliat dari itu kan total ya, itu udah jual yang lain-lain juga. Maksudnya dia jual oli, dia jual pelumas gitu kan, dia jual juga ke itu gitu ya. Itu segitu gitu. Ntar gue cari dulu ya. Nah ini nih, ini consolidated. Jadi keseluruhan dari semua unit usahanya itu 152, ini dasarnya kan million. Berarti ini 152 juta dolar. Jadi kurang lebih kalau satu dolarnya 15.000 berarti kan 15 triliun. Ya kurang lebih sekitar 20 triliun. Artinya dia jual segitu di, oh kata orang, oh distribusinya kan misalnya dari Aceh sampai Papua gitu. Loh, dia ini 23 negara, dan negaranya di Afrika gitu kan. Posisi dia cuma distribusi, dia tidak ngurus kilang, dia tidak memproses, dia cuma jualan aja dia bisa untung gitu. Yang jadi pertanyaan kan, kita ngilang juga, proses juga, ya kan, jual juga, bahkan dulu punya hak monopoli gitu kan, kok bisa rugi gitu, yang ruginya ada di mana. Nah kalau contribution margin ini tidak dikeluarkan, kita akan selalu tersandra dengan pernyataan publik yang masyarakat nggak tahu gua ini pakai berapa juta liter sih gitu, masyarakat tuh pakai berapa juta liter sih, jadi negara dirugiinnya berapa persen. Oke, ini gua
Lanjut, ini soal Vivo udah selesai. Kita jadi udah jelas ya, Vivo ini kan our brand benefit from a small number of key kontraktual. Ya, ini ada sell dan ingen. Nah, jadi dia cuma distribusin produk dari dua merek ini. Dia brandnya uh, Vivo. Nah, lu bisa lihat nih kan, change country ya kan. Artinya uh, bukan cuma satu negara dia jual, gitu ya. Dia jual di beberapa negara yang gue tahu sekarang 23 negara. Oh, balik lagi soal usaha, lu nggak harus produksi sendiri, lu bisa juga cuma jual produk lain. Lu bisa brandingin sendiri, lu kasih merek sendiri atau lu jual merek lain, ya kan. Sejauh lu bisa jual itu dan costnya masih ke cover, masih ada untung, ya why not gitu. Industri kan nggak harus memulai semua dari nol. Ini pengalaman gua. Nah, kita bicara ke laporan keuangan, lu bisa lihat di sini. Nah, di sini gua mulai buka. Nah, ini balik lagi ke sini, ya kan. Ini yang ini ini tahun 2021 kemarin. Jadi karena 500 triliun itu, gua bertanya-tanya gitu, kok kita. Nah, keluarlah di sini. Di sini ada penggantian biaya subsidi dari pemerintah. Jadi ada juga yang klaim misalnya kita belum ada yang belum dibayar, berarti harusnya jatuhnya piutang. Tapi kan tadi kita lihat piutangnya cuma 3 miliar dolar, berarti kan sekitar 50 triliun. Nah, ini penggantian. Nah, ini juga agak mengejutkan buat gua, buat lu orang termasuk gua sih pedagang, ya kan. Usaha kecil dan distributor. Jangan salah, ternyata 5 ini ya penggantian biaya subsidi dari pemerintah itu mungkin lo agak kaget. Datangnya dari mana paling gede? Datangnya dari LPG, bos. Gua agak terkejut juga lah, kok bisa LPG gitu. Memang yang kalau tahun 2020-nya sepertinya, kalau bukan sepertinya ya, nanti kita bisa lihat lebih besar di BBM. Cuman di tahun 2020, gua karena baru buka nih ya, gua nggak belum cek urutannya. Sekali lagi, lu jangan terpaku dengan satu video ini. Lu bisa cek video yang lain, lu bisa baca sendiri. Ini hanya analisa sederhana dari gua. Misalnya ini tabung LPG, bos, 4 miliar dolar, jadi 60 triliun kurang lebih. Banyak kan. Jadi dari minyak eh, ke gas itu kurang lebih segitu yang terjadi 2021. Ya, biar sama, ini kan 5116. Biar fair nih, ini 5116. Jadi gue bikin biar biar clear. Terus uh, biar clear lagi nih kan, biaya subsidi itu LPG tabung 3 kilo. Oh. Jadi Pertamina memang menentukan, terus keluarlah. Nah, ini penggantian biaya subsidinya tuh. Meng cadas. Nah, ini yang soal uh, subsidinya nih. Jadi misalnya uh, bensinnya berapa gitu kan, uh, solarnya berapa, itu ini tahun 2020 gantian biaya subsidi. Nah, itu adanya di situ. Terus dia kan ada catatan-catatan gitu ya. Misalnya tadi gini, paling gampang yang ini nih. Nah, di sini kan ada keterangan nih, catatan notes 2941E. Ini kan 29, berarti lu bisa lihat di 29 nih kan. Nah, ini larinya kemana? Nah, ini dia larinya tabung LPG ya, tuh. Terus kalau soal pemakaian ini nanti dia ada 8A 8B, lu tinggal cari keterangannya. Ini yang gue sempat baca ya. Di sini juga yang sedikit agak mengejutkan gue, misalnya kayak gini ya, kekurangan penerimaan. Jadi si distributor ini jualan atau POM jualan, ada selisih harga jual yang ditetapin sama pemerintah, misalnya biaya subsidinya kayak kemarin 500 ya. Coba kita cari ya. Ini yang subsidi.
1000. Nanti gua ini itu menghasilkan kekurangan, selisih kekurangan misalnya 42. Sebentar deh, wah bisa ku cari nggak ya? Nah misalnya kayak gini, nilai subsidi solar sebesar Rp1.000 gitu kan, itu yang ditentuin pemerintah gitu, itu yang diketok banggar lah badan anggaran. Nah yang disebut ini itu misalnya tahun berjalan, oh gue udah nyalurin misalnya 10 juta liter, itu pemerintah kurang bayar dari subsidi itu misalnya 42 triliun gitu. Cuma yang di sini kan gue, yang jadi pertanyaan gue nih, premium expert talent cuma 20 triliun, penggunaannya banyakkan solar. Ya ini gue orang awam ya, memang mobil motor itu jauh lebih banyak, tapi kenapa solar banyak nih? Gue belum ketemu lagi, makanya tadi gue bilang kalau lu orang pemerintah, lu KAP, orang Ernst Young yang bikin laporan ini, bisa tulis di bawah ya kan, kasih linknya, mungkin gue bisa baca, nanti gue coba bantu untuk terjemahin ini ke masyarakat. Ini tidak ada untuk menyudutkan pemerintah, gue cuma selaku warga negara yang kebetulan sudah mulai berusia, sekarang sudah masuk di tengah masa umur gitu ya. Gue bukan anak muda yang dulu ya gue ngerasain setiap kali, cuma kan dulu gue nggak tahu, kalau sekarang gue kebetulan bisa baca. Jadi subsidinya itu kemana gitu. Jadi jualan pertalite, pertalite berapa banyak setahun, terus lu rugi berapa banyak, yang digantiin sama pemerintah berapa persen gitu ya, akibat ketok palu yang tadi ini misalnya. Jadi kita nggak selalu ribut soal ini, dan solusi lain ya memang mobil listrik atau kendaraan listrik itu. Jadi ini juga karena kan ini jelas nih, eh, penerimaan negara akibat kekurangan penerimaan dari selisih harga jual. Ya misalnya Pertalite kemarin tentuin 7.650 gitu kan, itu kan diklaimnya katanya modalnya 11.000 gitu kan. Katanya gitu, kalau kita nggak ada kayak gini nih, contribution margin agak susah. Kayak gini kan enak lihatnya. Jadi misalnya gue jual Pertalite modalnya berapa, gue jual retail, retail kan ada breakdownnya, gue jual Pertalite, gue jual dan lain-lain lah, khususnya Pertalite karena itu yang disubsidi kan. Jadi balik lagi ya tadi, ini agak ini karena ini yang kita ributin nih. Kalau gue lihat sementara ini, nanti kalau ada update terbaru gue lihat kalau gue sempet, dan kalau video ini juga banyak yang nonton, mungkin gue akan cari datanya jauh lebih banyak lagi biar tidak terjadi miskomunikasi, karena data adalah fakta, uh, yang bisa dibaca semua orang dan bisa disajikan. GoPro itu kalau ada orang grafis kan menyebutnya namanya infografis gitu ya, biar kita gampang mencernanya gitu ya, tapi based on data gitu. Dan gue akan coba menjelaskan misalnya setahun pemerintah nyalurin 100.000 liter, atau 1 juta liter gitu ya Pertalite yang disubsidi gitu ya, dan dia, si penyalurnya itu harus mengalami kerugian sekian, dan itu yang ditanggung pemerintah sekian, kayak gini kan. Ini kan kita nggak bisa tahu gitu di sini, nyata gas gitu kan. Jadi gue belum nemuin itu dengan mudah. Kayak gini nih misalnya sekarang ditentuin 10.000. Nah ini kita nggak tahu nih nilai subsidi yang ditentuin per liter tuh berapa, belum lihat. Ntar biasanya ada di laporan keuangan akhir tahun 2022. Jadi sementara itu dulu, sekian dari gua, nama gua Dani. Eh, Kalau lu timbul pertanyaan ya bertanyalah, karena nggak enaknya orang dan sekurang-kurangnya orang menurut gua adalah orang yang kritis, walaupun kritis nggak enak juga, karena kadang-kadang kita dikritisi juga belum tentu enak.
Cuman karena ini menyangkut banyak orang, ada baiknya kita bersikap kritis, kita membagi data dan faktanya dan menjelaskan itu secara sederhana sehingga nggak setiap tahun atau setiap ganti pemerintahan atau setiap mau pemilu atau kita kan mau mulai tahun politik nih, ini terus yang digoreng gitu. Sementara yang di bawah tadi misalnya pensiunan, orang yang sudah mobilitas, dia nggak pernah terima itu gitu secara langsung. Oke, dia mungkin terimanya katanya kan, jual barang jadi murah, tapi berapa persen gitu kan kita nggak tahu juga. Sekian dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya. Balik lagi, gua tidak ingin menguliti Pertamina, gua tidak ingin menguliti pemerintah dalam hal BBM ini. Buat lo yang sekarang lagi demo atau entah dari ojol yang minta kenaikan tarif, entah dari mahasiswa yang sedang menolak kenaikan BBM, ya kita yang paling enak dari sisi pemerintah juga menjelaskan kepada kita by data dengan mudah, sama seperti Vivo yang ada contribution marginnya, kalau bisa di breakdown mana solar, mana pertalite, dan berapa besar dia subsidinya, sehingga masyarakat bisa menerima itu jauh lebih mudah. Dan kalau video ini bermanfaat buat orang lain, dia juga atau gue bisa bantu untuk menjelaskan ini secara mudah kepada masyarakat, gue akan coba bantu. Jadi buat lo yang dari pihak KAP atau pihak pemerintah, lo ada keberatan atau kurang setuju dengan ini atau ingin menyampaikan data dan fakta yang baru, lo bisa tulis nih di kolom komentar di bawah, linknya nanti gue baca. Sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gue Dani dari Seribu Roti.